Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Selama cakupan vaksinasi belum meluas, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 5M. Di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menggiatkan kegiatan 3T, yaitu tes, tracking, dan treatment untuk penanggulangan COVID-19. Tujuan utama vaksinasi COVID-19 yaitu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. 2. Menurunkan kesakitan atau kematian akibat COVID. 3. Melindungi dan memperkuat sistem kekebalan kesehatan secara menyeluruh. Yang terakhir, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Serta tujuan penting ini didasari dari 3 manfaat utama vaksin. 1. Melindungi individu yang divaksin. 2. Membentuk kekebalan kelompok, terutama jika orang yang divaksin dalam masyarakat berada dalam jumlah 70%. Yang terakhir, melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya. Berikut grafik kasus COVID-19 di Indonesia. Garis yang berwarna hijau merupakan angka positif COVID-19, sedangkan warna kuning angka kesembuhan COVID-19 dari awal Maret sampai Januari 2021. Pemerintah tengah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebab angka pasien COVID di Indonesia terus bertambah. Denda menolak vaksin pun semakin ditegakkan guna menekan angka persebaran virus corona. Pasalnya makin banyak masyarakat yang menolak vaksin karena berbagai alasan, mulai dari ketakutan dan kekhawatiran hingga jenis vaksin. Oleh karena itu, pemerintah memberikan denda bagi masyarakat yang menolak sesuai peraturan pemerintah. Saudara, vaksinasi massal terus dikebut pelaksanaannya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Di Kota Malang sendiri, setiap hari ditargetkan 10.000 orang disuntik vaksin COVID-19. Kali ini, vaksinasi massal digelar sejak Selasa pagi oleh Forum Kota Sehat di kawasan luar Stadion Gajayana, Kota Malang. Total 300 dosis vaksin COVID-19 Sinovac disediakan untuk masyarakat umum. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyebut vaksinasi massal terus dikebut untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. 550.000 warga Kota Malang ditargetkan menerima suntik vaksin. Dan kini sebanyak 216.000 warga yang sudah menerima vaksin COVID-19. Per hari ditargetkan 10.000 orang disuntik vaksin. Selain kegiatan vaksinasi massal, sebanyak 16 puskesmas dan fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit maupun klinik juga terus menggelar vaksinasi tiap harinya. Tercapai herd immunity itu kita sekitar 550.000 yang harus tervaksin. Sampai kemarin alhamdulillah kita sudah 216.000. Sudah hampir separuhnya, Dok, ya, berarti 216. Ya. Oke. Dengan begitu setiap hari ditargetkan berapa orang menerima vaksin, Dok? Minimal 10.000. Minimal 10.000. Ya, kita upayakan 10.000. Hari ini ada berapa, Dok, yang ditargetkan? Yang di sini 300. 300. Kemudian di vaskes lain kan juga sudah jalan. Ya, di 16 puskesmas, rumah sakit, klinik itu kan juga sudah jalan semua. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi. Mereka menyebut telah mendaftar lewat RT setempat, kemudian dikoordinir untuk mengikuti vaksinasi di lokasi yang ditunjuk. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan penolakan pemberian vaksin dilandasi beberapa hal. Dari hasil survei, selain karena tidak yakin akan keamanannya, vaksinasi juga diragukan akan efektivitasnya. Selain itu, beberapa di antaranya juga mempertanyakan akan kehalalannya. Alasan umum menolak vaksin. Tentu memang tadi kita lihat bahwa ada yang menolak sekitar 7,6%. Ini alasannya apa? Supaya kita bisa mengetahui apakah memang ada yang masih bisa kita
bantu untuk menyelesaikan hal ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang tidak yakin keamanannya. Jadi memang vaksin itu nomor satu harus aman. Itu semuanya setuju dengan hal ini. Tidak yakin dengan efektivitas, takut efek samping, ya pada hanya seperti demam dan nyeri. Kemudian tidak percaya pada vaksin. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.